Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya buatkan tutorial tata cara pelimpahan dari SP2D GU. Kenapa tutorial ini saya buat ulang? Karena masih banyak pertanyaan baik di kolom komen di YouTube saya maupun japri langsung ke saya menanyakan tentang mereka merasa terkendala atau merasa terjadi kesalahan saat melakukan pelimpahan SP2D GU. Berikut langkah-langkahnya, nanti akan saya jelaskan sambil jalan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Login dengan menggunakan user bendahara pengeluaran. Kita klik penatausahaan pengeluaran, kita klik pelimpahan. Ini adalah SP2D GU yang sudah terbit. Kita perhatikan tanggal SP2D-nya. Jadi untuk proses pelimpahan, saya lebih menyarankan bahwa pelimpahan itu adalah sama dengan tanggal SP2D. Hal ini karena sejak tanggal SP2D keluar itu, otomatis uangnya masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Jadi mulai tanggal SP2D itu, dan uang sudah masuk di bendahara pengeluaran, maka transaksi itu sudah bisa dilakukan, pembayaran transaksi. Jadi untuk pembuatan TBP-nya itu bisa dimulai dari tanggal SP2D keluar dan tanggal yang secara otomatis uangnya juga sudah masuk di rekening bendahara pengeluaran. Jadi ini pelimpahan, pendistribusian UP non rekening. Lanjut kita klik buat pendistribusian. Kita klik tanggalnya. Tadi tanggal 19 bulan 4 ini. Ini nilai SP2D-nya muncul di sini. Angkanya sudah keluar. Terus ini transaksi yang kita LPG-kan dalam SP2D yang kita buat, SPP-SPM yang kita buat sebelumnya. Jadi yang pasti ini tanggal kita pastikan sudah sesuai. Ini saya samakan dengan tanggal SP2D 19 April. Lanjut kita lihat di sini di bawah. Jadi apabila OPD Bapak Ibu ada BPP, nanti di sini akan muncul semuanya, BP dan BPP akan muncul. Karena di tempat saya tidak punya bendahara pengeluaran pembantu, maka yang muncul hanya bendahara pengeluaran saja. Jadi ini kita perhatikan adalah angkanya. Angka ini 39 juta. 39 juta sekian. Jadi yang harus kita limpahkan itu adalah angkanya nanti di total semuanya harus sejumlah yang ini. Jadi harus sejumlah ini angkanya. Tidak boleh kurang dari ini. Jadi jangan berpikir pelimpahan itu nanti bisa dilimpahkan lagi, bisa dilimpahkan lagi. Ternyata tidak bisa. Jadi pelimpahan itu adalah dilakukan sekali dan secara total. Lanjut. Ini akan kita limpahkan ke siapa saja. Jadi kalau misalkan punya BPP, BPP-nya ada banyak, dan uang itu tidak dilimpahkan ke semua BPP, maka BP dan BPP itu yang kita centang, yang kita perlukan saja yang kita centang. Ini nomor pelimpahan, kita isi. Dan angkanya
kita masukkan di sini. Misalnya ke bendahara berapa, ke BPP 1 berapa, BPP 2 berapa, BPP 3 berapa, dan totalnya harus sejumlah ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah itu, Bapak Ibu. Jadi untuk angka yang kita limpahkan, total angka yang kita limpahkan itu harus secara keseluruhan. Jadi nilai total tidak boleh kurang. Lebih otomatis nanti akan ditolak dari sistem. Jadi ini angkanya, diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini angkanya harus secara total. Misalnya BPP 1 berapa, BPP 2 berapa, BPP 3 berapa. Ini nanti dijumlah, totalnya harus secara keseluruhan senilai dari SP2D. Yang terakhir adalah kita cek ulang tanggalnya. Cek ulang lagi tanggalnya. Apakah sudah sesuai tanggalnya? Jadi ini, karena nilainya sudah saya masukkan di sini, otomatis yang sini nanti akan 0. Jadi, kalau misalkan di sini masih ada angkanya, berarti itu masih ada sisa SP2D yang belum kita distribusikan ke BP atau BPP. Jadi, setelah ini kita isi, nanti kita perhatikan di sini. Kalau belum 0, berarti pendistribusian kita itu masih ada yang kurang angkanya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tanggal pertama kita perhatikan, yang kedua adalah ini, nilai SP2D yang kita distribusikan. Karena ini sudah saya isi di sini secara keseluruhan, angkanya sudah sejumlah SP2D yang terbit, maka di sini akan muncul 0. Jadi itu Bapak Ibu, setelah selesai ini kita klik simpan. Pelimpahan SP2D berhasil. Selanjutnya adalah kita untuk mengecek ini sudah pelimpahannya di sini coba. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah kembali sejumlah UP yang pertama kali UP yang kita dapat. Jadi balik lagi. Ini sudah balik lagi. Ternyata Bapak Ibu kemarin memang ada yang menanyakan ke saya kenapa kok ini masih muncul. Jadi kalau menurut saya setelah dicek di sini di belakang sini sudah pelimpahan dan angkanya sudah kembali lagi sebesar UP. Jadi yang ini diabaikan saja. Mungkin ada beberapa hari ini ada pembaruan sistem dan ini ada muncul di sini. Ini biasanya sudah hilang. Jadi saya harapkan ini diabaikan saja. Kita cek di sini saja. Angkanya sudah sebesar UP, jadi ini untuk pelimpahan SP2D UP sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.